Shalom, saya Yulianti Francisca. Saya akan membahas sifat keilahian Kristus dalam dokumen Yohanes Omnipresent, Omniscient, dan Omnipotent. Mengutip buku Pendeta Welly Pandesolang mengenai Kristologi Kristen, Allah sejati dan manusia sejati, di mana tentang Omnipresent. Yohanes mencatat bahwa Yesus melihat keberadaan Nathanael sebelum dipanggil oleh Filipus untuk kemahatauannya dalam Yohanes 1 ayat 48. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus ada atau ada di mana-mana. Jika Yesus bukan Tuhan, peristiwa seperti itu tidak akan terjadi. Fakta Allah ada di mana-mana ditegaskan oleh Perjanjian Lama dan banyak ayat Alkitab dalam Perjanjian Baru, di mana di dalam Ulangan, Amsal, Yesaya, Yeremia, dan Kisah Para Rasul. Kristus juga sering menyatakan kemahadirannya kepada murid-muridnya. Misalnya, ia akan menyertai orang-orang percaya selama-lamanya dalam Matius 28 ayat 20. Atau Yesus berjanji untuk tetap tinggal di dalam diri orang percaya dalam Yohanes 14 ayat 18, ayat 20, dan 23. Hal yang kedua yaitu omniscient atau maha tahu. Kemahatauan Kristus dapat dilihat dari masa kecilnya, bahkan dalam kondisi manusianya. Sebagai seorang anak berusia 12 tahun, Kristus sudah membuat tercengang dan takjub para pemikir Yahudi ketika mereka bersaksi tentang pengetahuan dan kecerdasan yang disimpulkan dalam bait Allah di dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Tetapi Yesus yang maha tahu tampak sempurna dalam keilahiannya ketika dia mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia dan semua orang, dan mengetahui mereka semua sepenuhnya dalam Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Murid-muridnya sendiri mengakui bahwa Kristus mengetahui segalanya. Yohanes 16 ayat 30 dan Yohanes 21 ayat 17. Berdasarkan kemahatauan, Yesus menjelaskan bahwa dia mengetahui kedalaman hati manusia dan tidak ada yang membutuhkan jaminan atau penjelasan tentang manusia. Karena kemahatauannya, Yesus tahu sebelumnya siapa yang percaya, menolak, dan mengkhianatinya. Yohanes 6 ayat 64. Alkitab juga bersaksi bahwa Yesus memiliki hikmat pengetahuan Allah. 1 Korintus 1 ayat 30. Kebijaksanaan dan pengetahuan seperti itu tidak dimiliki oleh siapapun yang pernah hidup di muka bumi, bahkan nabi yang paling bijaksana sekalipun, kecuali Kristus sendiri sebagai Tuhan yang maha tahu yang memiliki kekekalan. Hal yang ketiga yaitu omnipotent atau maha kuasa. Kemahakuasaan Kristus adalah salah satu bukti utama keilahiannya. Kuasa Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit dan mengusir iblis, tapi juga melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan manusia lain. Ini adalah untuk memberikan kehidupan yang mendapatkannya kembali. Yohanes mencatat bahwa Kristus memiliki kuasa untuk menghakimi dunia dalam Yohanes 5 ayat 27. Yesus sendiri mengakui bahwa ia memiliki kuasa untuk menemukan hidupnya setelah kematian dalam Yohanes 10 ayat 18. Kristus juga memiliki kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya dalam Yohanes 17 ayat 2. Saya mempunyai tanggapan yang pertama mengenai keilahian Yesus dengan jelas dinyatakan dalam kitab Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dikatakan bahwa Yesus pada waktu inkarnasi menjadi manusia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, melainkan dengan mengosongkan dirinya atau kenosis dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus benar-benar 100% menjadi manusia, dan semua kuasa, kemampuan mengetahui sesuatu, kehadirannya dan mujizatnya murni karena ketergantungannya kepada Allah Bapa. Hal ini juga jelas dinyatakan dalam Ibrani 2 ayat 17 bahwa
Dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi jelas pada waktu inkarnasi Yesus sama sekali tidak memakai keilahiannya. Dia benar-benar 100% manusia sebagai Adam kedua yang harus taat melakukan kehendak Bapa untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia. Nah, tanggapan saya yang kedua, jadi Yesus selama inkarnasi tidaklah maha hadir, tidak maha tahu, tidak maha kuasa, karena semua telah ditanggalkan dan dikosongkan. Dirinya menjadi sama dengan manusia atau Adam kedua. Semua hal-hal ajaib yang dikerjakan Yesus murni karena ketergantungannya kepada Bapa, dan Bapa menghendaki semua terjadi. Yang ketiga, Yesus mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Hal ini dilakukan agar manusia bisa meneladani hidup Yesus menjadi manusia yang taat sepenuhnya kepada Bapa. Jika Yesus memakai keilahiannya, maka tidak ada yang dapat kita teladani. Ketika kita sebagai orang percaya diminta menjadi serupa dengan Kristus. Tanggapan saya yang terakhir, yang keempat, segala kuasa keilahiannya dikembalikan kepada Yesus setelah dia berhasil melakukan tugas Bapa menjadi penebus dosa manusia, bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dalam Yohanes 17 ayat 4-5, doa Yesus agar kemuliaan yang dia miliki sebelum dunia ada, agar dikembalikan setelah dia berhasil menyelesaikan pekerjaan yang Bapa tugaskan. Demikian pembahasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.